Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dengan ASI Jakarta membawakan berita ASI kepada kita semua. Kita dalami Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat dan di rumah masing-masing sudah ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Biasa Pak Darwis, puji Tuhan. Ya Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, luar biasa, Allah itu maha baik bagi kita. Amin. Ada Pak Adri Kaunang yang tak asing lagi. Apa kabar Pak Adri? God is good all the time God is good. Puji Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun berada, kita akan membahas kembali pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat, dan judulnya kali ini adalah Gereja dan Pendidikan. Sebelum kita mulai, kita akan undang Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa agar roh Tuhan hadir bersama dengan kita. Silakan Pak Kaunang. Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami akan isi pemikiran kami untuk melayani sesama. Kiranya hikmat dari sorga akan dapat menjelaskan kepada kita bagaimana kita seperti orang Samaria yang baik hati. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, topik kita gereja dan pendidikan. Ada dua hal ini yang harus dikombinasikan bagaimana ini agar pekabaran boleh sampai ke semua orang. Pak Tobing, kami minta uraikan apa kira-kira pelajaran yang akan kita cakup kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran kita satu minggu ini sungguh sangat baik. Bagaimana kaitan gereja dengan pendidikan. Namun sebelumnya saya bacakan ayat hafalan kita cukup panjang ini ya. Di 1 Tesalonika 2 ayat 6-8 kita sama-sama perhatikan. Juga tidak pernah kami mencari pujian baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Kalau kita perhatikan dari ayat hafalan itu, kita sudah bisa dapat gambaran apa hubungan gereja dengan pendidikan. Bagaimana tulisan Paulus kepada jemaat Tesalonika yang memberitahukan bahwa mereka itu melakukan sesuatu sebagai gereja, mereka sudah melakukan sesuatu bukan untuk cari pujian, ya diibaratkan sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Jadi fungsi pertama gereja sebenarnya adalah bagaimana gereja hadir di tengah-tengah masyarakat, kepada anggota jemaatnya juga, bagaimana gereja ini mengasuh, merawat ya anggota masyarakat, bagaimana hadir menjadi jemaat yang dirindukan oleh karena kehadiran kita ini bermanfaat bagi sekitarnya. Dan lalu fungsi yang lain adalah di dalam gereja ya mereka bukan tugasnya hanya membagi Injil ya, tetapi nyata melalui kehidupan itu. Jadi kalau kita lihat gereja bukan saja hanya fungsi tempat mendiskusikan pelajaran-pelajaran Alkitab, tetapi bagaimana gereja hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat merasakan, oh ada manfaat ini gereja hadir. Ada manfaat bagi kehidupan jasmani mereka dan juga rohani mereka. Itu yang menjadi pengantar bagi kita dalam satu minggu ini, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini pemikiran dan penerapan. Kita tahu semua banyak gereja melakukan ibadah online. Dan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Bagaimana ini, apakah perawatan ibadah yang kita rindukan itu bisa dilalui melalui online ini? Silakan Pak Tobing. Baik, saya kira kita punya tantangan tersendiri sekarang dalam situasi pandemi seperti ini. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan hikmat bijaksana kepada kita agar kita bisa melihat peluang di balik setiap masalah. Saya kira ada banyak peluang yang luar biasa yang bisa kita lakukan di era pandemi ini. Kalau tadinya program penginjilan kita itu sangat terbatas dengan kehadiran kita secara fisik, tapi sekarang dengan model seperti ini, program penginjilan kita bisa hadir bukan hanya secara fisik, bahkan lebih luas lagi. Kalau tadinya yang kita bisa jangkau adalah hanya sekitar di penduduk
di sekitar gereja di mana kita berada. Tetapi sekarang ya apa yang dikatakan Yesus bahwa sampai ke ujung dunia itu benar-benar sekarang memang bisa kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana setiap gereja memodifikasi program kerjanya itu agar kita hadir di tengah-tengah masyarakat, baik secara baik dalam hal kedekatan emosi dengan masyarakat, dan juga dalam hal memberitakan Injil dari segi belajar-belajar dan diskusi. Saya kira itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Pendidikan Kristen yang sejati. Apakah sekarang pendidikan sudah mulai campur baur, Pak Kaunang? Kita ingin kembali kepada pendidikan yang sejati. Mungkin Pak Kaunang bisa uraikan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik dari Pak Darwis. Referensi yang kuat di sini adalah di dalam buku Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Di situ ada behavior, tingkah laku, karakter dari beberapa macam manusia, Pak Darwis, yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama ada isu, ada masalah, ada problem, ya. Dikatakan cara pandang dari imam, cara pandang dari orang Lewi, dan cara pandang dari orang Samaria untuk melakukan penyelesaian sebuah kasus sangat berbeda. Satu proaktif tetapi negatif. Yang satu reaktif tetapi negatif. Yang satu proaktif dan proaktif. Mana yang kita pilih? Menurut catatan Alkitab dikatakan bahwa kalau kita baca, saudara-saudara pemirsa baca di sana bahwa ada satu attention. Ada satu pemikiran yang positif yang melibatkan pemikiran seutuhnya dari seorang Samaria yang baik hati untuk menolong sesama. Aplikasi bagi kita saat ini adalah mari kita perlakukan mereka sebagaimana layaknya mereka seharusnya yang Tuhan sendiri telah memberikan nilai kepada mereka. Artinya bahwa secara ilmu kerohanian kita sudah tahu bersama, tetapi praktek kasih ini harus berulang-ulang. Proses feedback yang menurut firman Allah harus kita praktekkan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Karena Yesus sudah mati bagi semua orang yang mau datang, mau mencari dan belum mencari dia untuk supaya diselamatkan secara kesatuan. Ini yang menarik Pak Darwis yang mungkin dapat diartikan dan disampaikan sesuai dengan Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ini sebagai gambaran untuk penerapan saja Pak. Ya, kita mengetahui kita adalah gereja yang benar, kita percaya itu. Tetapi ada saja sedikit persoalan-persoalan di gereja yang mungkin bisa timbul, Pak. Sehingga terjadi gesekan. Bagaimana, Pak, agar kita satu sama lain mempunyai pandangan yang sama seperti pandangan Kristus. Sehingga gesekan ini bisa dihindarkan. Silakan, Pak Kaunang. Jadi, Pak, inilah tipikal orang berdosa. Yang menjadi masukan, yang menjadi ajakan adalah marilah kita belajar kepada Yesus, bukan belajar kepada sesama. Kalau kita fokus kepada karakter Yesus, maka tidak akan ada lagi sikut menyikut, tidak ada miskomunikasi, tidak ada satu hal dan dua hal yang secara ego bisa mempertinggi dan menjadi bukti sasaran secara pribadi. Saya ulangi lagi, marilah kita belajar kepada Yesus sebagai seorang juru selamat yang rendah hati dan mau menyelamatkan orang lain. Ini saja Pak Darwis sebagai tolak ukur untuk kita semua belajar tentang Yesus yang ajaib. Terima kasih Pak Kaunang. Saya ke Pak Fajar dulu ini. Ya. Dipanggil untuk sebagai terang. Bagaimana Pak ini supaya kita selalu menjadi terang? Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Menarik ini Pak Darwis. Ya. Dipanggil untuk hidup sebagai terang. Ini sebetulnya hasil dari pendidikan atau pengajaran yang kita peroleh dari gereja ini. Hasilnya adalah bagaimana kehidupan tabiat kita ya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh panelis yang lain. Bagaimana hidup kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Dan pelajaran ini yang bisa kita ambil. Tentunya di dalam kehidupan kita di atas dunia ini ada satu sisi, ada dua sisi ya. Itu terang dan gelap. Yin dan yang. Jadi satu sama lain itu saling bertolak belakang. Nah, kalau kita tarik bahwa ada satu kehidupan terang dan gelap di dalam kehidupan kita, kita juga tidak memungkiri bahwa pada saat ini, pada masa pandemik ini, berat sekali yang kita mesti harus alami.
bukan saja banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan mereka harus di PHK dan lain sebagainya. Mereka berada dalam sisi terang. Namun bagaimana kita sebagai seorang Kristen yang sudah dididik di dalam gereja dengan pendidikan yang benar, kemudian bagaimana nasihat-nasihat daripada Yesus supaya kita, meskipun kita hidup di dalam kegelapan, kita masih kita bisa menghidupkan menjadi terang bagi dunia. Ada dasar ayat yang bisa kita ambil, itu di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nasihat daripada Yesus, kita menjadi satu terang dunia. Di dalam ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Ini sangat luar biasa sekali. Yesus pada waktu dia mengajar kepada orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwa ada satu terang dan gelap. Mereka mengetahui satu sama lain bahwa kegelapan itu dialami oleh bangsa Yahudi karena mereka di bawah penjajahan Roma. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu mereka mereka memprotes, bikin huru-hara, konsekuensinya adalah mereka ditangkap, kemudian mereka dibunuh, dan bahkan mereka disalibkan tanpa berpakaian. Ini satu hal yang sangat menyakitkan bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Tapi sekali lagi, Yesus memberikan pengajaran, hendaklah kamu menjadi terang dunia dalam hidupmu. Ini sangat luar biasa sekali nih. Nah, pendidikan Kristen haruslah dalam ajarannya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi terang dalam dunia. Mampu membuat pilihan dan keputusan yang dapat menyatakan kenyataan dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil sekarang nih Pak Darwis. Ya. Waktu kita menjadi satu terang, bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus kepada orang lain, bagaimana kehidupan kita itu bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Tentunya mereka akan berpikir siapa di balik kehidupan kita ini, kecuali hanya daripada Yesus. Dan tentunya nama Tuhan semata yang akan dipuji, dimuliakan. Ya Pak Fajar. Ya Pak Fajar tadi udah uraikan di masa pandemik ini kita harus tetap menjadi terang. Pak, apa Pak yang harus kita buat agar kita walaupun keadaan yang gelap, hiruk pikuk dunia ini, yang semakin sulit ini, kita tetap menjadi terang. Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Memang sangat sulit sekali ya. Di dalam masa saat ini, di dalam segala kesusahan itu melanda, ya resesi dunia dan lain sebagainya, bagaimana peran kita sebagai umat Tuhan bisa menolong untuk orang lain. Dan sebetulnya dari panelis yang lain juga akan menyebutkan bahwa saatnya inilah yang paling tepat kita bisa menolong orang lain di dalam kekurangan kita. Ini yang sangat luar biasa sekali. Pada saat kita mengalami ya keterpurukan, kekurangan, bagaimana kita bisa membantu orang lain sehingga orang lain itu juga akan bersyukur, mengucap syukur akan kehadiran kita ini. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita semuanya ya, bagaimana kita bisa berbagi kasih kepada orang lain melalui tindakan kita. Mungkin hanya hal yang sepele, membagikan hand sanitizer atau mungkin masker dan lain sebagainya. Di saat kita juga harus berjuang untuk hidup survive gitu ya. Namun inilah kesempatan bagi kita sehingga bukan hanya kita yang bisa survive, melainkan orang lain. Pada waktu orang lain melihat perbuatan baik kita, perbuatan baik yang dilandasi terinspirasi oleh karena Tuhan yang sudah baik bagi kita, ini tentunya mereka akan melihat siapakah sih Tuhan kita ini. Mereka akan melihat memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Demikian Pak Darwis. Terima kasih. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini mengenai hidup sebagai murid-murid. Sepertinya kita ini murid-murid juga Pak Tobing. Jadi bagaimana kita hidup sebagai murid-murid? Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi di pelajaran kita hari ini ditunjukkan bagaimana murid-murid Yesus dulu 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus. Sebenarnya ini sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi kita gereja sekarang ini. Seandainya kita sungguh-sungguh serius melaksanakan
pendidikan, konsep pendidikan yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, gereja kita sekarang ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam menjangkau orang-orang. Bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya, mengajak mereka terlibat di dalam kehidupan nyata, terjun langsung ke lapangan, bukan hanya diskusi saja, bukan hanya belajar saja, tetapi langsung dibawa Yesus sebagai mentornya, langsung menunjukkan ini loh caranya mengasihi orang lain, begini loh cara memperhatikan orang lain, begini loh cara peduli kepada orang lain. Itulah yang ditunjukkan Yesus, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan keselamatan yang Yesus lakukan. Bagaimana Yesus menunjukkan pengampunan, rahmat, dan kasih ya ketika dia berhadapan dengan orang lain, orang-orang yang membenci dia. Nah, ini sebuah kutipan yang sangat bagus dari tulisan pena inspirasi di Alfa dan Omega. Dikatakan begini: semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesamanya manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan. Jadi kalau kita cermati tulisan ini, sebenarnya untuk apa sih ada gereja? Gereja itu ada untuk pekerjaan keselamatan, ya, untuk keselamatan sesama manusia. Jadi keselamatan sesama manusia itu dinyatakan melalui apa? Praktek langsung, terjun hidup, menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Nah, itulah bagaimana hidup sebagai murid-murid Yesus yang sebenarnya. Kalau kita lihat semua kehidupan Yesus selama di dunia ini, Yesus ada mengajar, ya, Yesus ada berkhotbah, dan Yesus juga banyak berbuat baik kepada orang lain. Tapi kita perhatikan, Yesus dibandingkan berkhotbah, Yesus lebih banyak berbuat baik dan berbelas kasihan kepada orang lain. Sebenarnya kalau konsep ini diadopsi oleh gereja-gereja, ya, bagaimana gereja-gereja lebih menunjukkan perilaku nyata, terjun kepada masyarakat dibandingkan memperbanyak seminar-seminar, memperbanyak diskusi-diskusi yang cenderung nanti mulai melebar kemana-mana, tapi kita tidak terlibat di tengah-tengah masyarakat, ya, itu maka gereja kita tidak bisa jadi terang nanti ke luarnya. Tetapi kalau kita lihat 3,5 tahun yang Yesus lakukan itu, mulai pagi sampai malam keliling terus jalan, mengadakan pekerjaan penyelamatan, penyembuhan, pertolongan, memberikan makan, menyelamatkan orang yang sedih dan segala macam. Bukan kita tinggal diam saja di gereja satu harian, diskusi, belajar ini itu, tapi di luar itu kita tidak berbuat hal yang lain. Saya kira itu yang perlu kita adopsi, Pak Darwis, sebagai anggota gereja. Saya kira ini, marilah kita nanti gereja-gereja sudah mulai mengadopsi ini supaya kita lebih banyak menekankan ke pekerjaan yang nyata ke masyarakat dibandingkan lebih banyak diskusi-diskusi di dalam gereja. Ya, Pak Tobing, ya, apa yang diuraikan Pak Tobing bisa saja tidak terjadi seperti di gereja mungkin. Sehingga bagaimana kita coba hal yang di luar misi yang sebenarnya ini jika terjadi, bagaimana kita memotivasinya supaya kembali kepada yang tepat. Silakan Pak Tobing. Iya, jadi kita perlu menyadarkan kepada semua anggota jemaat, dimulai dari para pemimpin-pemimpin di gereja, agar kembali kepada tujuan jemaat itu didirikan untuk apa, ya, seperti di tulisan ini tadi, agar kita kembali memanifestasikan semua program kerja gereja, dimanifestasikan ini adalah pekerjaan keselamatan kepada sesama, bukan hanya untuk bukan membuang waktu, ya, tetapi mengalokasikan waktu yang berlebih untuk belajar, diskusi dan segala macam, tetapi kita kurang berbuat. Nah, jadi saya kira semua insan di gereja, mulai dari para pendeta, pelayan-pelayan jemaat dan semua anggota gereja, kita samakan persepsi. Ya, kita samakan persepsi agar kita benar-benar kembali melaksanakan misi gereja yang sebenarnya itu apa. Saya kira itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, yaitu mencari kebenaran. Sepertinya mencari kebenaran yang harus dilakukan setiap saat, terus-menerus, tidak putus-putus, ya. Silakan Pak Kaunang. Oke, ada dua jawaban yang sederhana. Yang pertama adalah murid internal dan pemuritan. Artinya memang bergerak di ruang jemaat kita. The remnant katanya. Jemaat yang sisa. Saya tertarik dengan pandangan dari Albert Einstein. Dia katakan bahwa yang penting
bukanlah berhenti bertanya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut karena ini masalah non-penginjilan. Saya ingin mengarahkan kepada jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu yang suci. Dihubungkan dengan beberapa ayat-ayat yang suci. Dikatakan dalam buku Yeremia 29 ayat 13, Matius 7 ayat 7, Kisah 17 ayat 26-27 mengarahkan kita sebagai murid internal, jemaat yang sisa, untuk minta, cari, ketok, mencari Allah, mengakui Allah, dan sanggup meminta kepada Allah. Ini dulu yang pertama. Karena di dalam firman Allah, di dalam Alkitab yang kita pegang, bersama-sama memiliki pengalaman-pengalaman dari manusia-manusia yang sama juga dengan kita. Merasa gembira, merasa marah, merasa senang, mencari kebenaran, dan ini adalah intisari yang benar. Nah, aplikasi bagi kita adalah, sebelum kita memuridkan orang lain, mari kita menggali dan menggali lebih dalam lagi melalui kuasa Roh Kudus, meminta hikmat kebijaksanaan sehingga pelajaran-pelajaran yang kita baca, mencari harta yang luar biasa di dalam firman Allah, bisa kita terjemahkan, bisa kita dapat. Dan itu tugas kita untuk dapat kita bagikan kepada orang lain. Nah, aktivitas gereja kita saat ini sudah bagus sekali. Kelompok pedalaman Alkitab, care group ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana internal murid mempelajari firman Allah dan memberanikan diri untuk bersama dengan hamba-hamba Tuhan juga yang sementara menggali firman Allah untuk dapat menyampaikan good news, kabar baik kepada murid-murid yang lain yang saya sebut tadi dengan pemuridan. Itulah salah satu tanggung jawab kita sehubungan dengan mencari kebenaran yang luar biasa, topik yang begitu indah yang sudah ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis. Itu dulu Pak Darwis yang menarik. Iya Pak Kaunang, ini kadang-kadang pertanyaan kehidupan ini tidak pernah berakhir Pak. Selama kita hidup selalu aja ada pertanyaan. Ya. Bagaimana kita bisa menolong orang lain atau kita menolong diri kita sendiri juga. Kadang-kadang kita bertanya juga pada diri sendiri agar kita mendapat jawaban Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Kaunang. Jadi memang Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah sebabnya pemahaman yang elementary, pemahaman yang sederhana adalah, ya sudah, bahwa ada Allah, Sang Pencipta, yang menjadi tolak ukur. Itu dulu ilmu elementary. Kalau masalah nubuatan, masalah lain-lain, jangan dulu kita korek. Yang penting kita angkat dulu bahwa ada kata kita di dalam buku Kejadian yang menjadi narasumber power kita untuk memperoleh landasan selanjutnya dari pemikiran-pemikiran Alkitab yang lainnya. Itu dasar utama Pak Darwis yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan Pak Darwis yang begitu menarik. Terima kasih Pak Adri. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ya, Pak Darwis. Nah, sesuatu yang kita harus bagikan dalam hidup kita ini. Membagikan kehidupan kita. Mungkin Pak Fajar bisa menguraikan lebih jauh ini. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini membagikan kehidupan kita, sebetulnya banyak panelis-panelis yang sudah membahas ya. Ini berkaitan dengan kehidupan, tabiat kita dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana rasa sosial kita itu kepada orang lain, dan khususnya bagi mereka yang benar-benar yang membutuhkan pertolongan. Karena di pelajaran ini, kita dididik dan diajar supaya memiliki satu kehidupan yang murah hati. Kehidupan yang murah hati kepada orang lain. Memang sih, di dalam kehidupan kita, 2 atau 3 orang yang sedang berkumpul, Tuhan memberikan satu jaminan garansi bahwa aku akan hadir di situ. Nah, komunitas yang kecil ini, bila mana kita mendapatkan pengajaran daripada Kristus bersama-sama, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, Yesus juga memberikan satu pendidikan bagi kita. Nah, kalau kita sudah cukup kuat dalam komunitas ini, bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mempraktekkan, yaitu dengan kemurahan hati kita bisa bagikan kepada orang lain perbuatan-perbuatan yang baik kita, menolong orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi satu inspirasi bagi kita. Saya senang sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Saudara Elvin tadi ya,
barangkali gereja mesti harus mengadopsi, bukan mengadopsi metode yang dijalankan oleh Kristus ya. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menolong orang lain dibandingkan kita berdiskusi, kemudian kita belajar firman Tuhan. Memang itu memang benar. Dijelaskan di dalam oleh Rasul Paulus bahwa memang pada waktu kita mengajar tentang menyampaikan kabar Injil ini ada 3 pilar. Yang satu kuasa dari salib. Kuasa dari salib, yaitu kemudian kebangkitan Yesus, serta janji kedatangannya. Memang ini memang bagus ya, memang bagus, memang tujuannya kita memperkenalkan kerajaan surga kepada orang lain. Tapi Rasul Paulus sekali lagi menekankan akan jauh lebih baik bagaimana kehidupan kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Memiliki satu kehidupan sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita membagikan kehidupan kita yang kita sudah terinspirasi oleh Yesus, kita sudah mengenal kebenaran tentang bagaimana Yesus di atas kayu salib, penebusan, rencana keselamatan, dan janji Dia untuk datang menjemput kita semuanya di atas dunia ini. Pak Fajar, mungkin ada cara yang sederhana bagaimana kita menerapkannya ini sehari-hari dalam kehidupan kita, di dalam kesibukan kita. Kita tetap terlibat dalam kehidupan Yesus dan juga kita boleh membagikannya kepada orang lain. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Darwis. Bagaimana kehidupan kita itu bisa memancarkan Kristus dan bagaimana itu bisa bermakna, bermanfaat bagi orang lain. Memang sih ini menjadi satu tantangan bagi kita semuanya. Jadi bukan hanya untuk gereja, bahkan mungkin kumpulan yang kecil seperti yang kita lakukan untuk ASI ini. Apakah ASI sudah menggunakan waktunya untuk bersama-sama menolong orang lain, memiliki satu kegiatan sosial yang bisa kita bisa mengambil waktu bersama-sama, kita bisa berkunjung kepada satu komunitas tertentu ya. Jadi bukan hanya mungkin gereja ya. Mungkin barangkali kita sendiri, saya akui juga, wah ini waktu kita, berapa banyak waktu yang kita miliki, apakah kita memang benar-benar hanya untuk fokus untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, atau mungkin habis waktu kita untuk mengajar. Dan bagaimana waktunya kita bisa gunakan untuk orang lain, untuk membantu orang lain, mereka dalam kesesakan, mungkin barangkali ya mungkin sedikit yang bisa kita sisihkan. Nah, yang menjadi satu renungan Pak Darwis, sudahkah kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah kehidupan kita sudahkah kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain? Karena kehidupan Yesus sendiri sangat bermanfaat bagi orang lain. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, apakah kita yang mengaku sebagai seorang Kristen, apakah kehidupan kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Demikian Pak Darwis. Suatu pertanyaan yang luar biasa Pak Fajar. Mungkin ini akan boleh dijawab masing-masing kita. Ya. Baik, kita sudah selesaikan ini diskusi. Kita sampai pada akhir. Kita minta Pak Tobing memberikan kesimpulan yang boleh memberikan inspirasi yang boleh dibawakan oleh para pemirsa. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan. Mengapa ada gereja? Ya, Yesus dengan murid-muridnya sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, benar-benar cara hidup Yesus itu merubah pandangan orang terhadap apa sih kerajaannya itu, yang tadinya di bayangan orang Yesus datang dalam kerajaan sebagai raja yang luar biasa, tetapi dia datang sebagai sosok manusia yang sederhana dan menunjukkan bagaimana hidup bermasyarakat dengan orang lain. Walaupun di depan mata Yesus banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tetapi Yesus cenderung menghindari perdebatan. Ya, Yesus cenderung menghindari untuk tidak menyerang. Tetapi Yesus dan murid-muridnya ya berusaha untuk menunjukkan kehidupan sosial yang baik, ya, kehidupan bermasyarakat yang baik. Orang tidak melihat ketika kita datang kepada orang lain, orang tidak mau tahu apakah kita punya 28 doktrin atau gereja apa yang kita bawa. Tetapi yang mereka pertama lihat dari kita, apakah kita punya perilaku yang baik kepada orang lain. Ketika orang lain melihat bahwa kita punya perilaku yang baik, lalu mereka akan tertarik, apa agama orang ini?
apa yang diajarkan orang itu. Tapi kalau kita berbeda datangnya, kita langsung menekankan siapa kita, bahwa kita Advent, doktrin, terus doktrin, tetapi masyarakat tidak merasakan kehadiran kita secara sosial, orang pun akan mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Oleh karena itu, mari kita tiru cara Yesus. Yesus lebih banyak melayani orang yang membutuhkan dibandingkan mengkhotbahi orang lain. Saya kira inilah yang bisa menjadi inspirasi bagi semua gereja kita, agar gereja kita ini lebih membumi, lebih memasyarakat, lebih dikenal orang sebagai anggota gereja yang banyak berbuat kepada masyarakat, bukan yang eksklusif diskusi di dalam gereja saja, tidak berbaur dengan orang lain ya, lalu tidak menunjukkan siapa kita, tetapi perbanyaklah perbuatan baik ke orang lain supaya orang lain melihat siapa Tuhan yang kita sembah itu. Itulah kira-kira yang menjadi kesimpulan kita, bagaimana misi gereja dikaitkan dengan cara Yesus mendidik kita sebagai murid-muridnya. Itu yang boleh kita sampaikan Pak Darwis sebagai kesimpulan kita dalam minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih juga Pak Fajar, Pak Adri, para panelis yang telah memberikan kontribusi pada diskusi pendalaman pelajaran Sekolah Sahabat kita kali ini. Kepada pemirsa, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi baru sehingga kehidupan kita akan lebih baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, membawakan Yesus di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan tutup diskusi ini dengan doa. Kami minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh sangat luar biasa Engkau kepada kami. Engkau membukakan pengertian kami sebagai anggota gereja, sebagai murid Yesus. Agar kami hadir Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, di tengah-tengah masyarakat yang kesusahan, di tengah-tengah masyarakat yang tidak ada pegangan hidup Tuhan. Tetapi biarlah kami hadir di kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh mencari tahu siapakah Allah yang kami sembah, siapakah Tuhan yang kami jadikan teladan. Biarlah kami lebih banyak berbaur dengan masyarakat dibandingkan kami mengeksklusifkan diri sebagai sebuah organisasi gereja. Tetapi lebih baik orang melihat kami sebagai anggota jemaat yang berbaur dengan siapapun, dan kehadiran kami selalu dirindukan oleh masyarakat di mana kami berada. Biarlah ini menjadi inspirasi bagi semua gereja Tuhan, agar kehadiran kami benar-benar bermanfaat, sama seperti Yesus dan murid-muridnya, yang lebih banyak melayani dibandingkan mengajar orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesanggupan kepada kami semua melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar hadir sebagai gereja yang membawa keselamatan kepada sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat atas dosa-dosa kami Tuhan. Amin. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas semua saran-saran, dan kami mengharapkan terus memberikan feedback sehingga kami boleh memperbaiki lebih baik lagi. Dan kami berharap bahwa rekaman ini boleh disebarkan kemana saja sehingga semua boleh mendengarkan dengan baik dan pekabaran ini boleh sampai ke ujung dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Salam puji Tuhan. Terima kasih.